Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama. Semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Katarina Dias akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA kali ini. Dua program studi vokasi UNESA ikuti akreditasi nasional BAN PT. Persiapan penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN UNESA Virtual Campus Expo digelar. Kementerian Desa lakukan koordinasi program rekognisi pembelajaran lampau RPL Desa bersama UNESA. Tindaklanjuti beasiswa RPL Desa, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar bersama UNESA, UNY dan pemerintah Bojonegoro gelar rapat koordinasi. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Program Vokasi UNESA gelar kegiatan akreditasi nasional BAN PT pada 11 hingga 12 Februari 2022 lalu. Visitasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini dilakukan pada dua program studi yang berfokus pada Prodi Desain Grafis D4 dan Prodi Transportasi D4 yang bertujuan untuk mendapat pengakuan kelembagaan secara nasional. Kegiatan asesmen lapangan akreditasi ini dilakukan pada 11 hingga 12 Februari 2022 secara online dengan sesi Zoom meeting bersama para asesor di Gedung K4 Program Vokasi UNESA. Dua program studi yang divisitasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT, yaitu program studi D4 Transportasi dan program studi D4 Desain Grafis. Kegiatan akreditasi BAN PT ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Negeri Surabaya, Cak Hasan, dan dihadiri oleh jajaran para wakil rektor. Dalam sambutannya, Cak Hasan menyampaikan beberapa tujuan dan fungsi dari masing-masing program studi, serta harapan akreditasi ini dapat membangun program vokasi agar diakui di tingkat nasional. Agenda ke depan, kita ingin tahun ini 10 program studi di vokasi sudah terakreditasi secara nasional. Dan kita berharap baik atau baik sekali. Lalu tahun depan kita akan bersiap diri untuk masuk ke internasional akreditasi. Sehingga di 2023 kita ingin memastikan beberapa program studi yang ada di program vokasi sudah terakreditasi secara internasional. Akreditasi nasional BAN PT ini merujuk pada 9 standar ketentuan yang harus dipenuhi oleh dua prodi program vokasi UNESA, mulai dari standar input, standar manajemen, standar proses dan pembiayaan, standar sarana dan sumber daya, serta standar penjaminan mutu dan standar output. Akreditasi BAN PT tidak hanya melihat proses yang dilakukan oleh institusi, akan tetapi juga melihat bagaimana keberterimaan para lulusan di dunia usaha maupun industri. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Irfan Ali melaporkan. Guna menambah literasi tentang fasilitas dan layanan akademik Universitas Negeri Surabaya UNESA menggelar UNESA Virtual Campus Expo atau UVCE. Acara yang dikemas melalui program talk show ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube official UNESA. Universitas Negeri Surabaya UNESA gelar talk show interaktif pada 14 Februari 2022 di lantai 1 Gedung Perpustakaan UNESA. Kegiatan yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube official UNESA ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik UNESA, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, Ketua Satuan Admisi UNESA, Dr. Sukarmin MPD, dan Kepala UPT Humas UNESA, Vindamaya Setyaningrum, Esos MA. Dalam sesi tanya-jawab, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD menyampaikan bahwa terdapat pertimbangan penambahan kuota beasiswa, proses pembelajaran, dan juga kesiapan UNESA menerima mahasiswa baru di masa pandemi. Pada talkshow interaktif ini,
Dijelaskan juga seputar strategi sistem penerimaan mahasiswa baru di jalur SNMPTN oleh Dr. Sukarmin MPD yang menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai strategi untuk masuk ke UNESA melalui jalur SNMPTN. Jadi yang pertama rapot ya, nilai rapot saya kira itu sudah di-input oleh sekolah ya. Terus kemudian yang kedua adalah portofolio. Portofolio itu khusus untuk adik-adik yang memilih kelompok olahraga dan seni. Nah, portofolio itu sangat penting karena apa? Nilainya itu 50%. Nah, jadi khusus yang berportofolio 50% dari rapot, 50% dari portofolio. Nah, itu harus disiapkan sebaik-baiknya sesuai petunjuk atau aturan yang dikeluarkan oleh LTMPT ya. Terus kemudian yang ketiga adalah sertifikat ya. Karena tahun ini sertifikat hanya dibatasi 3 sertifikat ya. Maka pilihlah 3 itu yang terbaik ya. Terus kemudian yang keempat adalah kualitas sekolah ya. Jadi saya yakin ya banyak dari adik-adik ini yang sekolahnya sudah terakreditasi A, lah itu merupakan modal yang bagus ya untuk bersaing di SNMPTN ini. Selain sosialisasi mengenai tips dan strategi pendaftaran SNMPTN, Kepala UPT Humas UNESA Vindamaya Setyaningrum SOS MA juga memaparkan seputar rasio keketatan penerimaan mahasiswa di jurusan, program studi favorit, dan informasi terkait dimulainya gelombang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN yang dibuka sejak 14 sampai 28 Februari 2022. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Irfan Ali melaporkan. Guna tindak lanjuti program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL Desa, Universitas Negeri Surabaya bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atau Kemendes PDTT melaksanakan rapat koordinasi dan tindak lanjut. Program RPL ini merupakan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di berbagai program studi. Universitas Negeri Surabaya bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atau Kemendes PDTT laksanakan rapat koordinasi guna tindak lanjuti program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL bagi pegiat desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, anggota LKD, dan lembaga adat desa, pengelola BUMDes, tenaga pendamping profesional, dan kader pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan yang dilaksanakan pada 10 Februari 2022 ini bertempat di Gedung Rektorat UNESA lantai 8, Kampus Lidah Wetan. Kemendes PDTT yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Profesor Dr. Lutfia Nurlela MPD mengatakan bahwa program RPL ini terlaksana guna tingkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa, sehingga pembangunan 8 SDGs desa dapat terakselerasi secara cepat. Kita berharap pembangunan di desa ya sesuai dengan arah pembangunan SDGs desa dengan 18 tujuan ya, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan dan seterusnya sampai kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif itu bisa tercapai akselerasinya dengan lebih cepat karena faktor SDM yang juga meningkat kualitasnya. Saya kira pembangunan desa ini akan sangat memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan Mkes atau kerap disapa Cah Hasan sangat mendukung program RPL Desa yang akan mulai dilaksanakan pada bulan Maret tahun ini. Program RPL ini akan memfasilitasi para pegiat desa untuk melaksanakan studi lanjut dari jenjang SMA ke strata 1 maupun strata 2. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Agung Kurniawan melaporkan. Masih terkait program RPL Desa Saudara, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia bersama Universitas Negeri Surabaya
Universitas Negeri Yogyakarta dan pemerintah Bojonegoro menindaklanjuti penyusunan panduan beasiswa rekognisi pembelajaran lampau atau RPL Desa. Rapat koordinasi dilakukan guna meningkatkan kualitas pendamping desa. Rapat koordinasi UNESA bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Bojonegoro serta jajaran petinggi Universitas Negeri Yogyakarta digelar di Gedung Rektorat Lantai 8 UNESA. Kegiatan yang bertujuan untuk menindaklanjuti beasiswa RPL Desa rekognisi pembelajaran lampau ini membahas teknis lebih lanjut terkait panduan RPL Desa sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan perangkat desa dalam melaksanakan program tersebut. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD, menyampaikan harapannya terhadap kerjasama antara UNESA, UNY, dan pemerintah Bojonegoro dalam pelaksanaan beasiswa RPL Desa ini agar mampu menjadi pelopor peningkatan kualitas SDM desa. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa, yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh jajaran bagian desa di seluruh Indonesia. Dimulai dari Bojonegoro, dimulai oleh UNESA, dimulai oleh UNY, kita lakukan hari ini untuk upaya percepatan peningkatan sumber daya. Harapan kita adalah ke depan SDM kita di desa semakin bagus dan tentu ini adalah merupakan satu investasi yang dibangun oleh Kabupaten Bojonegoro, oleh UNESA Surabaya dan oleh UNY. Terkait beasiswa RPL yang akan ditujukan kepada perangkat desa untuk menempuh pendidikan strata 1 di UNESA maupun UNY, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Sumaryanto MKes, menyatakan kesiapan perguruan tinggi untuk melaksanakan kesempatan yang baik tersebut. Insya Allah ini program yang spektakuler, yang mulia, maka UNY bersama-sama UNESA insya Allah siap melaksanakan tugas yang baik. Kesiapan Sivitas Akademika dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan beasiswa RPL Desa menjadi harapan bagi pendamping desa agar dapat meningkatkan kualitasnya untuk mewujudkan tata kelola desa yang lebih inovatif dan efektif di masa mendatang. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, laporan tindak lanjut program RPL Desa tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat, sampai jumpa. KCTV